teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, shalom. Kalian sapa teman kalian dulu dong. Halo teman-teman, yuk. Halo teman-teman. Iya, pastinya pagi ini kalian sudah siap untuk beribadah meskipun kalian berada di rumah kalian masing-masing. Ya loh Seayung ya. Ayo adik-adik kita berdiri ya, kita bersama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sebelum kita lebih lanjut lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan untuk kita semua supaya kita benar-benar diberikan hikmat dan juga Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada kesempatan pagi hari ini Bapa, Engkau pertemukan kami meskipun melalui media. Kami percaya bahwa Tuhan terus menolong, memberkati kami, memberikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami untuk kami boleh belajar untuk bersungguh-sungguh di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Grace. Hai Cynthia, bagaimana kalian sudah naik kelas kan? Udah loh, Su. Aku juga loh, Su. Bagaimana dengan suasana kelas yang baru, juga guru-guru kalian yang baru? Gurunya galak loh, Su. Galak? Tugasnya banyak, untung streaming. Ya udah aku tinggal aja. Yang penting tugasnya dikumpulkan. Loh, jangan begitu. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Biar bagaimanapun itu adalah guru kalian. Guru kalian yang sudah ditempatkan oleh Tuhan di mana kalian berada, di sekolah terutama, ya kan? Kenapa sih? Pasti Tuhan punya rencana supaya kalian jadi anak yang
pintar, supaya kalian juga mau dengar-dengaran dan lebih taat lagi. Dan jangan lupa, hormatilah gurumu sebagaimanapun dia ada saat ini, karena itu yang sudah Tuhan pilih buat kalian. Oke, janji ya? Janji Lase. Oke, itu adalah anak yang pintar. Nah, kita mau pujikan rukun cinta satu sama lain, karena itu adalah maunya Tuhan ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi yuk, kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dengan gerakan. Semuanya berdiri ya, yang ada di rumah ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya, Mas Ayung, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan apa, Mas Ayung, sebelumnya? Bahwa Tuhan Yesus adalah luar biasa. Ya enggak anak-anak? Tuhan Yesus luar biasa? Ya? Lase. Oh iya, yuk kita mau pujikan lagu ini sama-sama, masih tetap berdiri dan dengan gerakan. Allah yang luar biasa, apapun dia bisa.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk doa firman, silakan Lo Sayung untuk memimpinnya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walau hanya lewat streaming, Tuhan kami telah memuji nama Tuhan. Dan tibalah saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri menolong kami semua. Tuhan mau membukakan hati setiap anak-anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu Tuhan boleh dengan senang hati mendengarkan firman-Mu. Berdoa untuk hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan semuanya dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, pasti kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan bukan? Nah, pagi ini Lose akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal ke-16 sampai 17. Wow, panjang banget ya. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini karena bersambung dengan minggu yang lalu. Tapi hari ini kita akan mendengarkan tentang menghormati pemimpin pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan baca satu firman Tuhan ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Sekali lagi, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. 1 Petrus pasal 2 ayat 13a. Nah teman-teman, kita mau coba tebak-tebakan dulu ya. Nah teman-teman, kalau ada nih seorang ibu yang pekerjaannya atau sering kita dengar, ayo bangun pagi, selamat pagi anak-anak, ayo silakan makan, cepet makan, berangkat ke sekolah, jangan lupa ya berdoa, jangan lupa belajar. Kira-kira ibu-ibu tadi adalah pekerjaannya sebagai apa yuk? Iya, dia itu seorang mama yang bertanggung jawab di seluruh rumahnya. Yang bisa memerintah, yang bisa meminta kepada anak-anak untuk minta tolong dan sebagainya. Nah, kalau ini wah, gambar Lose. Ya. Ya, kalau ini adalah seorang ibu juga. Biasanya dia siap pagi-pagi banget di depan halaman sekolah. Lalu dia akan berkata, selamat pagi anak-anak. Nah, mari kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang geografi, katakan gitu ya. Nah, dia ini adalah seorang apa pekerjaannya? Iya, betul, dia adalah seorang guru. Nah, teman-teman, seorang guru, pekerjaan guru ini akan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di dalam kelas. Nah, yang terakhir, kalau kita di jalan raya, lalu kita tidak pakai helm, terus kita nerobos lampu merah, maka pasti ada seorang bapak yang akan prit, ayo berhenti. Nah, bapak ini pekerjaannya apa yuk? Ya betul, dia adalah seorang polisi. Nah, Pak Polisi ini akan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perjalanan sepeda motor, mobil yang ada di jalan raya. Ada kecelakaan, dia juga yang akan cepat-cepat datang. Nah teman-teman, semua orang yang Lose sebutkan ini disebut orang yang punya otoritas. Ayo kita sebutkan bersama-sama. Otoritas. Nah, apa sih otoritas itu? Nah, otoritas itu artinya bahwa dia itu mempunyai kekuasaan, ya, kekuasaan yang sah,
yang diberikan oleh seseorang untuk mereka melakukan tugasnya. Nah, orang yang berotoritas ini adalah orang yang bisa memerintah, bahkan mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, keputusan itu bisa dilakukan, bisa diputuskan karena mereka adalah orang-orang yang berotoritas. Seperti bu guru, seperti pak polisi, seperti mama atau papa di rumah, mereka itu adalah orang-orang yang berotoritas. Nah, teman-teman, kita akan belajar kembali akan firman Tuhan, yaitu tentang seorang bapak. Siapa bapak ini? Bapak ini juga orang yang berotoritas. Bapak ini yang bernama Bapak Musa. M-U-S-A. Musa. Dia adalah pemimpin bangsa Israel. Bangsa yang banyak itu dipimpin oleh seorang bapak yang bernama Musa ini. Musa ini diberikan otoritas oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Padahal di awalnya si Musa ini tidak mau. Ya, karena apa? Karena dia itu dulunya adalah seorang gembala. Musa menolak panggilan Tuhan. Tidak mau aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini lidahnya susah untuk berbicara. Tetapi Allah memberikan Musa kemampuan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, teman-teman, Musa menolak. Kenapa? Karena dulunya Musa ini adalah seorang gembala, ya, ngembalain domba-domba, lalu disuruh memimpin bangsa yang besar. Musa tidak bisa. Aku bukan seorang pemimpin, aku ini cuma gembala. Musa tidak mau, menolak. Tetapi Tuhan menunjukkan sebuah keajaiban. Ada tiba-tiba semak yang tiba-tiba terbakar, tapi tidak hangus. Oleh karena itu, karena Allah ini menyatakan dirinya bahwa Musa, kamu adalah pemimpin bangsa Israel. Pemimpin yang harus bertanggung jawab memimpin orang Israel ini masuk tanah Kanaan. Karena itu Musa tidak berani menolak lagi. Teman-teman, Musa akhirnya jadi seorang pemimpin. Nah, ketika Musa memimpin bangsa Israel, mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan mereka berhenti di berbagai tempat. Melewati padang gurun yang luas, yang panas, yang susah airnya. Nah, di padang gurun itu mereka mendirikan yang namanya kemah suci. Kita kemarin minggu lalu kita sudah cerita tentang kemah suci ini. Nah, teman-teman, kemah suci dibagi 3 tempat. Ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, teman-teman, ruang kudus ini hanya boleh dilakukan, yang boleh masuk ruang maha kudus itu adalah seorang yang bernama imam. Ya, imam. Imam itulah yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Seorang yang bangsa Israel tidak boleh masuk ruang maha kudus. Ya, hanya seorang imam. Nah, imam yang dipilih pada saat itu untuk masuk ruang maha kudus adalah Imam Harun, saudara daripada Musa. Nah, teman-teman, lah sisanya siapa? Yang baju putih-putih yang dilihat dari gambar itu adalah namanya suku Lewi. Suku Lewi ini tugasnya itu adalah menyiapkan akan tempat-tempat untuk korban persembahan, menyiapkan ketika akan mereka ibadah, menyiapkan ketika bangsa Israel itu mau menghadap kepada Tuhan, mereka yang suka menyanyi, mempersiapkan semua hal yang berurusan tentang ibadah bersama orang Israel. Nah, tetapi orang Lewi tidak boleh masuk ruang maha kudus. Mereka hanya sampai di ruang kudus aja. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, satu hari ada seorang yang bernama Korah. Korah ini adalah orang suku Lewi yang kerjanya menolong supaya ibadah orang Israel itu berjalan dengan baik.
mempersiapkan segala peralatan, tempat-tempat korban persembahan untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, Korah ini orang suku Lewi. Kemudian datang juga seorang yang bernama Datan dan Abiram. Dia ini adalah suku Ruben di antara dari 12 suku Israel. Dan juga yang datang kepada Musa hari itu ada juga 250 orang. Wow, banyak ya, banyak sekali yang datang. Ngapain mereka datang ke Musa? Untuk apa mereka datang ke Musa? Ternyata adik-adik, orang Korah ini adalah orang yang hatinya jelek. Dia punya iri hati. Iri hati kepada siapa? Kepada Imam Harun. Kenapa? Karena suku Lewi tidak bisa masuk ruang Maha Kudus. Dia hanya sampai di ruang kudus dan melakukan persembahan korban dan sebagainya. Dia tidak bisa jadi imam. Yang jadi imam itu cuma Harun dan anak-anaknya. Padahal mereka juga adalah suku Lewi. Harun adalah suku Lewi. Tetapi suku Lewi ini dipilih cuma satu, yaitu Harun. Hanya Harun yang bisa jadi imam. Teman-teman, mereka tidak mau, marah kepada Musa. Musa, Harun itu, kenapa Harun saja yang jadi imam? Kenapa kami tidak bisa jadi imam? Wah, mereka ngamuk kepada Musa. Nah, begitu juga Datam dan juga Abiram. Mereka juga iri hati. Iri hati kepada siapa? Kepada Musa. Kenapa sih Musa itu yang jadi pemimpin kita? Kenapa sih kok bukan saya? Kenapa harus Musa? Musa loh mimpin orang Israel keluar dari Mesir. Sampai hari ini loh tidak masuk-masuk tanah Kanaan. Kita loh masih ada di tanah padang gurun yang gersang ini. Enggak sampai-sampai di tanah Kanaan. Coba kalau aku yang mimpin pasti cepat datang. Nah teman-teman, mereka marah kepada Musa. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika Musa ini didatangi oleh orang banyak, ada Korah, Abiram, Datan, dan 250 orang. Orang-orang ini pada teriak kepada mereka. Kami ini sudah bosan Musa dengan kesombongan kalian, kamu dan Harun. Kalian ini tidak lebih baik dari kami. Setiap orang di Israel ini pilihan Tuhan. Kenapa sih kok kamu tok yang dipilih? Kenapa kok bukan kami? Kami kan juga orang Israel. Kami kan bangsa yang kudus. Wah teman-teman, mereka ngamuk. Apa yang dilakukan oleh Musa? Teman-teman yang dikasih Tuhan, lalu Musa ini berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini orang Israel lagi ngamuk, lagi marah-marah kepada kami, kepada saya dan Harun. Apa yang harus kami lakukan? Teman-teman yang dikasih Tuhan, setelah Musa berdoa, Musa ini mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, apa jawabannya? Lalu Tuhan bilang begini, Musa suruh mereka ini pulang ke rumah mereka masing-masing. Lalu besok mereka suruh datang ketemu sama kita semua dan juga kepada Allah dengan membawa sebuah bara yang ada apinya. Bara itu tempat api ya, kayak lilin begitu ya teman-teman. Suruh mereka kumpul di kemah pertemuan ini. Nah, saya yaitu Tuhan akan menunjukkan siapa sih yang layak, yang dipilih oleh Allah untuk melayani Tuhan itu. Nah teman-teman, lalu orang Israel semua pada pulang. Ya, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan mereka akhirnya besok pagi bertemu di kemah pertemuan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pada waktu mereka akan berpulang itu, Musa ini mengingatkan suku Lewi. Hei suku Lewi, bukankah kamu ini juga orang yang dipilih oleh Tuhan? Bukankah kamu ini orang yang dipakai Tuhan? Dari 12 suku, cuma kamu tok suku Lewi yang dipakai Tuhan untuk melayani di kemah suci. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu iri hati? Nah, oleh karena itu, masihkah kamu ingin jadi imam?
kamu loh sudah melayani Tuhan, kenapa ingin masih jadi imam? Nah, lalu Musa ingatin, ya, sebenarnya ketika kamu ngomel, kamu menggerutu, kamu tidak bersyukur, itu sama saja kamu sedang memberontak dan melawan Tuhan. Oleh karena itu kamu harus hati-hati, kata Musa kepada suku Lewi sebelum mereka pulang dari ke rumah mereka masing-masing. Nah teman-teman, besok paginya mereka akan datang. Tetapi teman-teman, lucu banget ya, ketika mereka disuruh kumpul datang, yang tidak datang Datan dan Abiram nggak mau datang. Disuruh datang nggak mau. Mereka malahan ngomong sama si Musa gini, Musa, kamu ini bukan pemimpin yang baik. Engkau membawa kami keluar dari Mesir. Tapi sampai hari ini kamu tidak membawa kami ke tanah Kanaan. Janjimu bohong, janjimu cuma PHP. Padahal hari ini, sampai hari ini kami masih di tanah yang gersang ini. Teman-teman, jadi pertanyaan, apakah benar sih mereka itu senang hidup di Mesir? Enggak loh, orang Israel itu ketika ada di Mesir mereka berdoa kepada Tuhan, nangis-nangis minta Tuhan dibebaskan dari Mesir. Tapi ketika mereka ngomong sama Musa, si teman-teman Datan dan Abiram ini, mereka bilang apa? Mendingan kami mati di Mesir, mendingan kami hidup di Mesir. Teman-teman, padahal mereka di Mesir, mereka tidak senang, mereka susah hidupnya. Lah, apakah Musa memang mencegah mereka untuk masuk tanah Kanaan? Enggak juga. Yang membuat mereka ada di padang gurun itu karena dosa orang Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga mereka ditaruh di padang gurun keleleng-keleleng sepanjang tahun. Bahkan sampai 40 tahun lamanya mereka di tanah Kanaan. Di tanah yang gersang, yaitu di padang gurun. Nah teman-teman, ketika esok harinya mereka sudah kumpul, ya, semua sudah kumpul di pertemuan itu. Tiba-tiba nampak sebuah kemuliaan, sinar yang sangat terang masuk di kemah pertemuan itu. Ternyata itu adalah lambang kehadiran Tuhan Allah. Orang Israel melihat semuanya, termasuk suku Lewi dan Datan dan Abiram. Meskipun mereka tidak datang di pertemuan, tapi mereka bisa lihat dari jauh. Teman-teman, apa yang terjadi? Ketika mereka itu sudah kumpul, Musa ini diperintahkan oleh Allah demikian. Musa, hari ini suruh mereka kumpul dan kamu sekalian cepet-cepetan minggir, ya. Musa ini ternyata sudah berdoa kepada Tuhan. Doanya itu Musa apa? Tuhan, tunjukkan siapakah orang yang kau pilih untuk memimpin bangsa Israel ini. Kalau ternyata Tuhan tidak memilih aku, yaitu Musa ini, maka orang-orang yang memberontak ini matinya biasa seperti orang biasa saja. Tetapi kalau memang Tuhan memilih saya, memilih aku jadi pemimpin orang Israel, maka Tuhan tunjukkan supaya mereka tidak mati seperti orang-orang biasanya. Wah teman-teman, apa yang terjadi? Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa Engkau adalah Allah kami. Teman-teman, orang Israel ini waktu sedang berkumpul bersama-sama, tiba-tiba yang terjadi itu adalah tanah yang mereka pijak itu goyang, gitu ya, goyang semua kayak gempa bumi. Tiba-tiba tanah itu terbelah jadi dua dan semua orang yang memberontak pada waktu itu, termasuk Datan, Korah, Abiram, masuk di dalam tanah yang lubangnya gede banget itu. Semua mereka mati di dalamnya. Dan ketika mereka sudah masuk ke tanah itu kembali tertutup seperti semula.
Wow, mereka kaget luar biasa, mereka takut luar biasa. Kenapa? Wah, sungguh-sungguh perkataan Musa itu benar. Kalau memang Musa itu yang dipilih Allah, kalau kata Musa, kalau aku bukan dipilih Allah, engkau mati tidak mati secara wajar. Tetapi kalau aku dipilih Allah, engkau akan mati secara tidak wajar. Dengan apa? Tanah itu terbuka lebar dan semua orang yang memberontak kepada Allah dan kepada Musa mati tertelan oleh bumi itu. Teman-teman, ketika mereka lihat temennya semua teriak-teriak, oh, tolong, tolong, begitu ya teman-teman. Mereka masuk semua, tolong, tolong, gak ada yang bisa tolong. Tanah itu seperti menelan mereka semua. Nah teman-teman, ketika orang-orang yang sudah tertelan oleh bumi ini sudah minta tolong dan mereka tidak selamat. Tetapi ada teman-teman yang masih selamat. Mereka berkata, ayo lari, lari, cepat lari. Teman-teman, mereka semua pada lari. Apa yang terjadi? Ketika mereka lari teman-teman, Tuhan mengirimkan api dari langit. Maka semua orang, 250 orang yang lari itu, yang mau menyelamatkan diri, mati semua. Hangus karena api yang Tuhan kirimkan dari langit itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, lalu mereka bukannya mereka itu takut, mereka percaya kepada Tuhan. Kalau Musa ini dan Harun memang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel. Malah mereka apa yang terjadi? Orang Israel ini memang bangsa yang susah sekali diajar. Besok paginya mereka datang kepada Musa lalu mereka ngomong begini. Musa, kamu jahat, kamu telah membunuh umat Tuhan. Kamu yang bikin supaya kita semua ini mati. Teman-teman, mereka marah kepada Musa. Padahal mereka sudah ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana Tuhan memilih Musa. Musa lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, lalu Allah semakin marah kepada orang Israel. Dikasihin tanah yang ternganga. Mereka masih belum percaya. Ada api yang dari langit nyambar mereka. Merasa masih belum percaya. Lalu Tuhan memberikan tulah. Supaya apa? Semua orang Israel mati. Tetapi Musa cepat-cepat berkata kepada Harun. Harun, cepat kau berdoa kepada Tuhan. Bawa persembahan kepada Tuhan. Supaya tidak semua orang Israel mati. Teman-teman. Tetapi Tuhan tetap menjalankan tulah itu. Sehingga apa yang terjadi? 14.700 orang mati karena kena tulah. Karena mereka tidak taat dan memberontak kepada Allah. Dan tidak percaya kalau Musa dan Harun adalah pilihan Allah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak selesai sampai di situ. Ya, lalu Musa ini disuruh oleh Allah demikian. Musa, sekarang kumpulkan orang Israel. Israel itu ada 12 suku anak-anak ya. 12 suku Israel. Setiap suku suruh bawa tongkat. Ya, tongkatnya itu dikasihin tulisan siapa pemimpinnya. Nah, suku Lewi pemimpinnya adalah Harun. Suku Isakar pemimpinnya siapa namanya? Sebutin satu-satu, tulis di dalam di tongkat itu. Ya. Nah, lalu disuruh apa tongkatnya ini? Teman-teman tahu kan kalau kita punya tongkat pramuka, gak mungkin tongkat pramuka itu kalau kita taruh nanti akan keluar bunga atau keluar tunas. Enggak, karena apa? Sudah mati. Tapi teman-teman luar biasa. Tuhan ingin menunjukkan kembali siapakah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang imam. Harun atau orang lain. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, tongkat itu dikumpulkan, ditaruh di kemah pertemuan. Dan besoknya terjadi apa? Tongkat Harun keluar tunas dan ada bunganya. Bunga badam. Ya,
tongkat Harun saja yang keluar tunas dan bunganya. Tetapi tongkat bangsa Israel, suku-suku Israel yang lain tidak ada yang keluar. Ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan memang Musa yang dipilih Tuhan, Harun yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, supaya bangsa Israel itu ingat ya, selalu ingat kamu harus taat, harus menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin di hidupmu. Maka tongkat itu ditaruh di tabut perjanjian Allah. Supaya apa? Orang Israel ingat bahwa kalian pernah memberontak kepada Allah, tidak taat, sehingga Tuhan harus menghukum mereka dan membuat 14.700 orang mati karena mereka tidak taat kepada Allah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup kita sehari-hari kita ini juga punya loh orang-orang yang berotoritas. Nah, gambar lose pertama ini apa? Gambar apa? Ya, rumah. Di rumah kita ada orang yang berotoritas, orang yang memimpin, yang memerintah, yang memutuskan segala hal di dalam rumah kita. Yaitu siapa? Papa dan mama. Mereka itu orang yang dipilih Tuhan loh, yang harus kita taati, yang kita harus hormati. Oleh karena itu anak-anak sebagai anak Tuhan jangan seperti orang Israel. Karena mereka tidak taat, mereka tidak percaya otoritas Tuhan. Sehingga apa? Membuat mereka harus menghadapi tulah, ditelan oleh tanah, disambar oleh api. Karena apa? Tidak taat kepada Tuhan. Teman-teman, kita diajar oleh Tuhan hari ini untuk menghormati, untuk taat kepada mama dan papa kita di rumah. Karena mereka itu juga adalah wakilnya Tuhan. Disuruh jangan suka membantah, diingatkan jangan suka ngeyel terus. Tetapi kita harus mentaati dia. Karena ketika kita taat kepada orang tua, kita juga taat kepada Tuhan. Yang kedua teman-teman, gereja ya. Gambar gereja. Gereja juga ada pemimpinnya. Siapakah yang memimpin? Yaitu pendeta, hamba-hamba Tuhan. Maka mereka juga harus dihormati. Mereka harus dihargai. Karena mereka itu adalah wakil Tuhan. Apa yang diajarkan oleh para pendeta, oleh para hamba Tuhan, kita harus belajar mentaati. Kenapa? Karena mereka berbicara bukan untuk dirinya, tetapi berbicara karena Tuhan yang memilih mereka untuk berbicara bagi setiap umat Tuhan. Oleh karena itu, lose-losemu sekolah minggu itu juga pilihan Tuhan. Mereka harus ditaati, dihormati oleh kalian sekalian. Nah, di mana ini? Ya, betul, di sekolah. Nah, di sekolah kita punya orang-orang yang berotoritas, yaitu apa? Guru-guru kita. Guru-guru kita harus hormati. Tanpa mereka, maka kita tidak pinter, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa mendapatkan rapot, kita tidak bisa naik kelas, tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Guru-guru itulah yang mengajar kita. Karena itu kita harus hormati, hargai dia. Kalau di kelas jangan suka ribut, jangan suka ganggu pelajaran. Tapi kita belajar menghormati. Kalau gurunya sedang menerangkan, jangan ngomong sendiri. Karena itu tidak menghormati akan mereka. Teman-teman, Tuhan pun memilih para guru untuk menjadi orang yang berotoritas dalam hidup kita. Nah, tadi sudah ada gambarnya. Di jalan raya ada yang juga berotoritas. Siapakah mereka? Pak Polisi. Makanya kita harus taati perintah-perintah Pak Polisi. Pakai helm. Lampu merah, berhenti. Jangan nerobos terus. Kita mentaati mereka. Kita juga sedang mentaati Tuhan kita. Meskipun tidak ada Pak Polisi, tetap kita harus menghormati mereka. Karena di situ ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita taati. Ketika kita belajar taat, tetap pakai helm, tetap mengikuti peraturan. Kita sedang taat kepada Allah. Dan yang terakhir, apa ini? Ini adalah gedung MPR atau wakil rakyat
atau pemerintahan kita. Teman-teman, kita juga punya loh orang otoritas. Siapa mereka? Ada Pak RT, ada Pak RW, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur, dan ada presiden. Teman-teman, kalau kita tinggal di mana? Di Banyuwangi, berarti kita harus mentaati bupati kita. Bupati kita berkata, ayo social distance, jangan sering-sering keluar, pakai masker. Mari kita taati, karena itu perintah mereka, perintah atasan, perintah orang yang berotoritas. Supaya apa? Kita juga belajar mentaati Tuhan melalui lembaga-lembaga ini. Nah teman-teman, hari ini kita sudah belajar ya tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram dan 250 pengikutnya. Mereka semua mati karena mereka tidak menghormati Musa dan Harun sebagai orang pilihan Tuhan. Hari ini jangan kita menjadi seperti orang Israel, tapi belajar mentaati Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Guru kita, pendeta kita, orang tua kita, Pak Polisi, pemerintahan kita harus belajar mentaatinya. Oke, mari kita belajar firman Tuhan dan melakukannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, tolong kami untuk taat pada Papa Mama yang sudah memimpin kami di rumah, kepada guru-guru di sekolah untuk kami mentaati dan menghormati mereka, kepada lose-lose kami baik di sekolah minggu maupun di gereja, menghormati dan melakukan apa yang mereka perintahkan. Begitu juga baik itu di pemerintahan maupun di jalan raya. Tuhan tolong kami supaya kami belajar taat. Ketika kami taat kepada mereka, kami juga taat kepada Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang memberontak seperti Datan, Abiram, dan Korah. Tapi kami ingin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan melanjutkan acara kita hari ini. Nah anak-anak, firman Tuhan tadi sudah mengatakan kan, lihat kan bagaimana bangsa Israel tidak taat kepada pemimpin yang sudah dipilih Tuhan. Akhirnya dia dapat hukuman. Nah, guru kalian itu adalah pemimpin yang ada di kelas kalian. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Oh, aku mau dengar-dengaran Lase. Iya, betul. Supaya kalian akan semakin berhikmat dan semakin pintar ya, Lese Ayung ya. Itu baru anak Tuhan. Nah, kita mau persembahan. Yuk, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang di rumah juga ya. Lese Ayung, kita mau mendengarkan doa persembahan ya. Semuanya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Silakan Cynthia untuk memimpinnya. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang Engkau telah berikan melalui Papa dan Mama kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin.
Baiklah anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Lose Lili. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari anak-anak kita akan berdoa sebelum kita menutup seluruh akan ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Tapi kami ingin sekali Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan. Firman Tuhan tetap ada dalam hati dan hidup mereka. Supaya mereka tahu, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka belajar untuk taat, mengasihi akan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kepada papa, mama, kepada guru-guru mereka di sekolah, kepada lose-lose mereka di gereja, dan juga pada pemerintah, bahkan orang-orang yang ada di mana Tuhan memberikan otoritas kepada mereka. Bapa, pakai kami dan tolong kami supaya kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan akan anak-anak kami ketika mereka sekolah di rumah, dan biarlah Engkau tetap menjaga akan kesehatan mereka supaya mereka dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, ada pengumuman penting buat kalian sekalian, yaitu yang pertama, tanggal 31 Agustus, minggu kelima bulan Agustus, kita akan ada ibadah keluarga. Jadi ibadah sekolah minggu streaming online-nya tidak ada, tetapi digabung bersama-sama di dalam ibadah umum. Jadi anak-anak yang mungkin biasanya bangunnya agak siang, kita akan ibadah bersama mulai jam 8 pagi. Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri bersama papa dan mama. Yang kedua, jangan lupa bulan September, 1 bulan penuh kita akan ada acara bulan anak. Dan juga ada acara kenaikan kelas di dalam minggu-minggu itu ya, dalam bulan September itu. Jadi anak-anak siapkan dirimu, kita akan mengikuti akan bulan anak selama September dengan acara yang sangat menarik dan pasti anak-anak pasti senang. Oke, kalau begitu kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.